وسلم اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجماني بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجاني ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى حضرة جميع العلماء والفقهاء والصوفية والمحققين وإلى حضرة خصوصا جميع من علمنا وإلى حضرة خصوصا مؤلف هذا الكتاب وصلهم وفرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, para asatidz, para ketua DKM rahimakumullah. Alhamdulillah di malam Senin pada hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya. Sebentar lagi Dzulhijjah. Yang akan kita kaji, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengutip dasar hukum atau dalil dari surat Al-Isra ayat 85. Yang temanya masih berkaitan dengan pembahasan dengan kematian, ya. Saya bacakan dalam surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Al-ayah. Yang artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Ruh atau jiwa. Sehingga dijelaskan wa'lam anna ruha mimma ista'tharallahu ta'ala bi'ilmihi. Ketahuilah semuanya ruh. Ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan arwah. Ya, macam-macam. Bahwa roh itu atau ruh itu adalah sesuatu yang memang merupakan pilihan Allah dan atas sepengetahuan Allah. Karena roh itu urusan Allah, maka tidak ada dari makhluknya yang mengetahui. Jangankan sekelas kita, selevel sekaliber Rasulullah, sekaliber para nabi, para malaikat, para aulia pun tidak tahu umurnya berapa. Ya kan? Tuh. Yang Allah berikan kepada kita hanya tanda-tanda kematian, ya kan? Tetapi kapan dan di mananya kita tidak tahu. Kadang-kadang lagi di perjalanan, lagi naik mobil, meninggal. Kita lagi lagi sholat, meninggal. Ya bagus kalau meninggalnya lagi sholatnya. Kalau meninggalnya lagi maksiat, waduh. Naudzubillah misalnya. Ya mohon maaf ya. Lagi main kartu, kekerasan mainin kartunya, jantungnya kumat, meninggal misalnya. Ya kan? Lagi nyekik botol gitu kan. Sampai bukan cuman isinya, botolnya ketelan juga gitu kan. Meninggal. Ya kan gitu. Ya. Jadi tanda-tanda kematiannya Allah sudah memberitahukan kepada kita. Tapi kapan dan di mana itu urusan Allah. Walam yatla alaihi ahadan min khalqihi. Tidak ada satupun dari makhluknya yang tahu tentang kematian itu. Ya.
Ay mimma ista'tharallahu bi'ilmi idharon. Apa? Kenapa? Alasannya bahwa tentang ruh itu urusan Allah. Makhluknya tidak ada yang tahu. Apa alasannya? Di sini dijelaskan idharon li'ajzil mar'i lam ya'lam haqiqata nafsihi allati baina janbaihi ma'al qat'i biwujudiha. Menandakan lemahnya seseorang. Ya, ajazil mar'i menandakan bahwa manusia itu lemah. Ya kan? Jadi tidak ada manusia yang kuat. Orang bilang katanya dalam sebuah syair dikatakan laysa syadidu bisur'atin walakinna syadida mayaktimu ghadabahu. Tidaklah dikatakan orang yang kekar, orang yang kuat, orang yang ototnya besar, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Innama syadidu mayaktimu nafsahu indal ghadab. Ya, itu. Saya pernah, mohon maaf, waktu itu saya berobat di sebuah rumah sakit. Yang rumah sakit itu biasanya tentara-tentara Pak yang berobat situ. Saya kaget Pak. Tentara yang badannya kekar itu ada juga kena demam berdarah, teriak-teriak sakit, padahal badannya kekar gitu. Saya menyadari, oh ternyata manusia itu lemah gitu kan. Ya, itu yang orang yang kekar aja Pak. Digigit nyamuk aja sampai kena demam berdarah. Ya, ternyata kelemahannya kalah sama nyamuk yang kecil itu. Kan gitu. Ya. Menunjukkan lemahnya manusia di hadapan Allah tentang hakikat dirinya itu siapa. Yang tahu hanya Allah. Allati baina janbaihi, ruh itu berada di antara dua lambung kanan kirinya, ya. Jadi di tengah-tengah kehidupan itu. Karena manusia itu lemah dan tidak tahu kapan dia wafat, kapan dia meninggal dunia, maka fayuraddu al-ilmu bi subhanahu wa ta'ala, maka ilmu tentang kematian itu dikembalikan kepada Allah. Artinya hanya Allah yang tahu. Wa'al iqrari bil ajazi, supaya manusia mengakui atas kelemahannya. Kadang-kadang ada orang yang jarang sakit, begitu temannya sakit-sakitan, lu sakit-sakitan lu, bentar-bentar sakit lah, bentar-bentar mohon maaf, bentar-bentar bengek lah, bentar-bentar apalah gitu, kram lah apa, kayak gua dong kuat gitu. Nah, nggak boleh ngomong begitu, ya. Karena manusia tidak ada yang super kuat. Ini gitu. Kadang-kadang kalau orang jarang sakit, ya, itu agak sombong Pak. Wah gua mah tenang, gua mah kebal, tidur di mana aja jadi. Nggak boleh ngomong begitu, ya. Kita harus sadar bahwa kita itu lemah. Gitu. Cuman belum waktunya saja, setiap manusia akan sakit, ya. Nah, jadi ini pelajaran berharga bagi kita. Kenapa roh itu hanya Allah yang tahu? Menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Dan kelemahannya itu harus diakui. Makanya dalam konsep ibadah itu, misalnya kita sholat, itu menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Kita sholat, kita butuh Allah. Kita haji, kita butuh Allah. Kita puasa, kita butuh Allah. Karena bagi Allah seluruh manusia di dunia ini nggak ada yang puasa pun bagi Allah nggak ada manfaatnya dan nggak ada ruginya juga gitu. La yadurru wa la yanfa'u. Seluruh umat manusia sedunia puasa semua, sholat semua, bagi Allah nggak ngaruh, la yadurru wa la yanfa'u. Kenapa demikian? Karena puasa atau tidak puasa, sholat atau tidak sholat, ibadah atau tidak ibadah, itu kembali kepada diri
diri kita. Karena apa? Karena Allah tidak butuh makhluk, ya kan? Karena Allah al-qaimu bidzatihi, ya kan? Allah mampu berdiri dengan sendirinya, ya, mandiri. Oke. Kira-kira begitu ya. Itu pelajaran yang berharga tentang kematian. Walam yakhruj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minad dunya hatta atla'ahu Allah Ta'ala ala jami' ma abhamahu alaina. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, sebelum meninggalkan dunia secara jasad, ya, Allah memberitahukan kepada Nabi, ya, hanya Nabi yang diberitahu oleh Allah. Bukan sekedar tanda-tanda akan meninggalnya, tetapi kapan waktunya meninggal, Allah memberitahukan kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah pilihan Allah. Ya. Tetapi yang Allah berikan, yang Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi itu hanya sebagian kecil. Masih banyak hal-hal yang di luar nalar tentang roh itu yang Allah tidak beritahukan kepada Nabi. Ya. Maka Nabi Muhammad dalam banyak hadis mengatakan, seperti Nabi Muhammad mengatakan sebelum Rasul wafat itu, Rasul menggambarkan kematian itu bagaikan disayat pedang. Waktu itu Rasul belum wafat, Pak. Berarti apa? Sebagian rahasia kematian Allah sampaikan kepada Nabi supaya Nabi menyampaikan kepada umatnya agar umatnya bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ya, itu salah satu. Ya. Kemudian Nabi juga menyampaikan ketika Nabi menjalankan Isra Mi'raj itu, Nabi diperlihatkan sorga beserta penghuninya, neraka beserta penghuninya. Itu Nabi sampaikan kepada umatnya agar umatnya harus siap, harus mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Ya. Nah, itu jadi hanya sebagian yang Allah sampaikan kepada Nabi, tapi masih banyak yang tidak Allah sampaikan kepada Nabi tentang masalah kematian. Ya. Oleh karena itu, wal kafu 'anil haudi fi haqiqatir ruh. Ya, maka kita sebagai manusia tidak perlu memperdebatkan terlalu panjang tentang masalah roh. Ya. Karena apa? Karena manusia terbatas kemampuannya. Allah sudah ngasih batasan. Jangan bertanya tentang roh bagaimana. Karena roh urusan Allah. Ya. Kita kan nggak tahu, Pak, bahwa misalnya gini, misalnya kita nih kalau melewati kuburan kan kita disunahkan membaca salam, ya kan? Mereka di dalam kubur mendengar salam kita, tapi mereka ketika mengucapkan atau membalas salam kita tidak terdengar oleh kita, hanya terdengar oleh Allah. Ya kira-kira nih kalau kita bercanda ya. Kira-kira nih ya Ustaz mana tadi Ustaz Rahmat, kalau kita lewat kuburan kita salam terus mereka jawab, kira-kira apa yang terjadi? Kabur kita, ya kan? Serem amat ya katanya. Nah, untung Allah tidak berkenan mendengarkan kepada kita jawaban salam ahli kubur. Jadi ada manfaatnya juga kan gitu. Satu contoh ya, tapi mereka menjawab. Ketika kita mendoakan orang yang meninggal ziarah kubur, mereka mendengarkan. Kita ziarah ke orang tua kita, membacakan surat Yasin, membacakan tahlil, membaca doa-doa yang lain misalnya. Mereka mendengar. Ya. Tapi ya itu tadi, jangankan orang lain, kita nih orang tua kita sudah meninggal puluhan tahun misalnya. Dan kita membaca doa kan gitu. Kenapa? Karena memang berbeda antara alam arwah dengan alam nyata. Makanya kalau ada perdebatan sampai apa kagak sih katanya, sampailah.
Urusan doa sampai ke orang yang meninggal, sampai itu urusan Allah, nggak usah kita pikirin. Yang penting kita mendoakan, ya kan? Allahumma gfir lahum warhamhum, misalnya wa'afihim wa'fanhum, itu sampai. Siapa yang menyampaikan? Bukan tugas kita yang menyampaikan pahala itu sampai. Itu merupakan hak Allah, hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita bilang nggak akan sampai doa lu, nah emang yang jadi Tuhan siapa, kan gitu kan? Kan gitu. Urusan halal yang gaib itu biar urusan Allah. Tugas kita hanya berdoa. Maka kata Allah, dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Jadi tidak benar kalau ada orang bilang kita doain nama orang meninggal gak bakal sampai. Berarti kalau ada orang yang mengatakan doa lu gak bakal sampai, yang sampai cuman doanya anaknya saja, sempit amat ya gitu kan. Berarti dia menentang ayat tadi yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Apa fungsi ayat itu kalau ternyata doa itu tidak sampai, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kita nggak usah khawatir Pak, dibilang gini, nggak usah jarak kubur, nggak usah. Kita yakin karena Al-Quran menyuruh kita untuk berdoa. Nggak usah ke kuburan, kali di musola juga bisa sampai ke orang tua kita. Apa sih hikmahnya kalau kita ziarah kubur? Ya tujuannya ziarah kubur kan ingat mati, ya kan? Aksiru hadimil ladat. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat putusnya kenikmatan-kenikmatan. Oh ya, kalau kita lihat kuburan, banyak kuburan, ya Allah, nanti suatu saat saya akan meninggal, kan gitu kan? Tapi kalau kita dari mall ke mall, di tempat hiburan dulu, di tempat pemancingan dulu, nggak pernah ke kuburan Pak, nggak bakal ingat mati. Jangankan kita nggak ke kuburan, kadang-kadang ada juga sih, Pak Ustadz, ada juga tuh orang di kuburan nggak ingat mati, ingat layang-layangannya putus gitu kan, oh dikejar-kejar katanya. Ya berarti dia belum sadar bahwa semua manusia akan mati. Dia nggak sadar tuh main layang-layangan, dia yang diinjek-injek makam engkongnya. Kata engkongnya kurang ajar nih cucu gua nih gitu. Ya kan? Maka ada etika di dalam Islam, tidak boleh menginjak-injak kuburan. Ya. Gitu. Kenapa kita tidak boleh terlalu jauh membahas ruh? Yang paling penting kita yakin bahwa ruh itu urusan Allah dan kita suatu saat akan tercabut ruh dari jasad kita, karena di dalam surat Al-Isra berikutnya ayat 36 ya, dikatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm al-ayat. Jangan kamu membahas sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Ya. Oke. Jadi kewajiban kita adalah meyakini bahwa roh itu ada dan roh itu hanya urusan Allah. Ya. Kenapa? Ya mungkin logikanya gini Pak. Kalau Allah ngasih tahu ke kita misalnya, kayak siapa? Din, umur lu 5 tahun lagi tanggal sekian meninggal. Wah, Didin dari sekarang udah siap-siap tuh. Nggak mau kerja. Gua udah dikasih tahu nih katanya. 5 tahun lagi dari sekarang perbanyak amal ibadah. Wah nanti manusia nggak ada yang ini Pak, nggak ada yang gak tobat semuanya, ya kan? Lu umurnya setahun lagi, wah siap-siap gua tahajud dulu ke masjid dulu, nggak mau kerja. Nanti nggak ada yang garap tuh lahan itu kan, karena gua udah dikasih tahu umurnya 5 tahun lagi, ada yang bilang 3 bulan lagi lu umur lu. Orang nggak ada yang mau kerja, ya kan? Siap-siap menyambut datangnya kematian semuanya. Kan gitu nanti. Kacau kan gitu kan. Kalau seandainya Allah ngasih tahu ke kita, kacau. Lah anak istri kagak ada ngasih nafkah. Lu nggak usah puasa aja lu ya, nggak usah gua kasih nafkah. Kenapa? Allah udah ngasih tahu gua nih, tahun depan nggak meninggal gitu. Sengsara anak istri kita, Pak. Ya kan? Jadi banyak hikmah. Sudahlah kalau Allah sudah putuskan, pasti mengandung hikmah, mengandung pelajaran yang berharga. Wahadi tariqat Ibnu Abbas wa aktsarus salaf. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini tentang ruh tadi hanya urusan Allah. Kita tugasnya hanya menyambut kapan kematian datang supaya kita tetap fokus bekerja dan beribadah. Ya. Ini pendapat-pendapat yang
disepakati oleh para ulama salaf, ya. Wahali tariqat Ibnu Abbas, ini pendapat atau ini sebuah metode atau sebuah pendapat yang diyakini yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dan sebagian besar ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu kalau dalam sejarah itu orang yang hidup pada kurun ketiga setelah kenabian. Ya. Yang disebut ulama salaf adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Itu yang disebut kata Nabi afdalul qurun. Sebaik-baiknya masa. Afdalul qurni qarni. Tsumma alladziina yalunakum tsumma alladziina sampai 3 kali. Sampai oleh para ulama bahwa ulama salaf itu mulai zaman sahabat sampai sampai masa 300 Hijriah. Termasuk juga sahabat, misalnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat. Kemudian setelah sahabat, tabi'in, ya. Sekelas tabi'in misalnya sekelas ulama mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i disebut dengan tabi'in. Ya. Kemudian tabi'in setelahnya itu pengikut tabi'in. Jadi murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Hambali, murid-muridnya Imam Hanafi, murid-muridnya Imam Maliki itu disebut tabi'in. Ya. Itu disebut dengan ulama salaf. Setelah itu disebut ulama khalaf. Hanya dari sisi waktu saja, sisi masa. Adapun pengetahuannya tetap sama. Jadi kalau begitu ulama salaf dan ulama khalaf juga sama, sepakat tentang ruh. Bahwa ruh adalah urusan Allah. Nah, pengarang kitab ini kategori ulama khalaf. Ya, jadi tidak bertentangan Pak, cuman hanya pengkelompokan masa ulama. Jadi sahabat juga disebut ulama. Maka Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Siapakah ulama itu? Orang yang hidup setelah Nabi, ya kan? Dari sahabat sebagai ulama juga. Sahabat Abu Bakar disebut ulama juga. Sahabat Umar disebut ulama, sahabat Utsman dan sahabat-sahabat yang lain itu disebut dengan ulama. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian qala An-Nawawi wa awdahu ma qila fiha ala hadhihi tariqah ma qala Imamul Haramain. Imam An-Nawawi menjelaskan tentang masalah ruh, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Haramain. Beliau mengatakan innaha jismun latifun syafafun hayyun lidzatihi mushtabakun bil ajsamil kathifah. Kata Imam Haramain, beliau mengatakan ruh itu adalah jismun latifun, satu bentuk yang lembut, ya, yang lembut tidak bisa dilihat secara kasat mata, saking lembutnya ruh, ya. Syafafun, di samping lembut juga bening sekali Pak. Kalau beningnya ini kan masih bisa gini, ini lebih bening daripada yang bening. Itu ruh sangat lembut dan sangat bening, kata Imam Haramain. Hayyun, roh itu hidup. Ya. Tidak ada yang mati itu jasad, tapi roh tetap hidup. Jadi kalau orang meninggal itu rohnya memang pindah, ya kan? Bukan rohnya ikut mati, bukan. Maka roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Maka dalam hadis Nabi, di dalam pembahasan 2-3 minggu yang lalu dikatakan orang yang adalah hakikatnya berpindahnya ruh minat dunia, ya, ilal akhir.
Ruhnya orang-orang yang beriman itu bukan meninggal, tapi hanya pindah alam. Jadi yang mendengarkan kita mendoakan orang yang meninggal. Misalnya anaknya bilang orang tuanya sudah meninggal, anaknya menyampaikan doa, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan ampunilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang mendengarkan doa kita adalah ruh orang tua kita. Kalau jasadnya mau udah dimakan ulat, ya kan, sudah jadi tengkorak. Makanya ketika ada penggusuran, pelebaran jalan, ada penggusuran, digali makam orang tuanya sudah jadi tengkorak. Jadi yang mendengar itu bukan jasadnya, tapi ruh orang tua kita. Doa ya dari jiwa kita sampai ke ruh orang tua kita. Gitu ya. Ketika disiksa di kubur kok nggak kedengeran? Yang disiksa ruhnya apa? Ya, yang disiksa oleh malaikat mungkar nakir itu rohnya, bukan jasadnya. Kalau jasadnya repot, ada orang ketabrak kereta, hancur. Lah malaikat bingung, habis nyiksa tangan, nyiksa kakinya, habis nyiksa kaki, nyiksa kepalanya. Ya kan? Aneh juga kan gitu kan. Makanya roh sekalipun jasadnya terpisah-pisah, tapi rohnya tetap menyatu. Ya kan? Ya, jadi yang mendapatkan nikmat kubur, yang mendapatkan siksa kubur adalah ruhnya, bukan jasadnya. Ya. Sehingga kata Imam Haromin, roh itu jismun latifun syafafun, bentuk yang lembut dan bening, hayyun, hidup, lidzatihi mustabakun bil ajsamil kathifati, yang berbaur dengan fisik yang kasar. Ya, fisik kita yang kasar ini ya al-kathifah dimasuki oleh ruh, maka kita menjadi hidup, ya kan? Tapi ketika ruhnya dicabut, wah kan tampan ganteng tapi meninggal, ya kan? Kenapa? Karena ruhnya sudah pergi. Tapi ketika ruhnya kembali dia hidup, ya seperti itu. Karena roh itu bening, lembut, bening dan hidup dan berbaur ya dengan fisik kita yang kasar, makanya kita disebut makhluk kasar, bukan makhluk halus, Pak. Tadi saya kayak dengar suara makhluk halus. Maksudnya bukan makhluk halus, ada suara tapi nggak ada bentuknya. Orang bilang makhluk halus, berarti kalau kita makhluk kasar kan gitu. Ya kan? Kira-kira begitu kali ya. Kasar banget sih lo ya, kan gua kan makhluk kasar, wajar kalau kasar gitu. Gua bukan makhluk halus gitu, makanya gua gak bisa bahasa halus gitu kan. Ya. Itu kan orang sering ngomong begitu ya. Nah, sebagaimana istibakal ma'i bil audil akhdar, sebagaimana air yang bercampur dengan kayu yang hijau, maksudnya kayu yang dilumut. Kadang-kadang kan ada kayu berlumut Pak ya, di danau kan, di empang. Itu. Jadi seperti itu Pak, campurnya ruh dengan jasad kita, sebagaimana bercampurnya air pada air yang terus mengairi kayu, lama-lama kayu yang kena air lama-lama berlumut gitu. Ya. Begitu. Kira-kira begitu, ya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ruh itu setiap kita punya ruh. Nah, sekalipun mohon maaf orang gila sekalipun, dia masih ada ruhnya, ya kan? Orang yang stroke, orang yang pikun, masih ada ruhnya. Ya. Gila akan sembuh, kalau bukan akan sembuh, akan hilang gilanya, bisa jadi karena sembuh atau karena meninggal, kan gitu. Makanya karena ruh itu urusan Allah, dan ruh itu adalah sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang oleh waktu, dan ruh itu urusan Allah. Nah, maka bagaimana kita menjaga ruh yang Allah berikan kepada kita? Ya, kita sholat kalau nggak ada ruhnya nggak bisa sholat.
Kita berjalan kalau tidak ada ruh tidak bisa berjalan. Maka ada perintah lakukan sholat, ya, lakukan kebaikan. I'malus sholihat, lakukan kebaikan, lakukan kebenaran, ya. Mumpung ruh masih ada dalam jasad kita. Apa namanya? Ada yang mengatakan sholatlah selama hayat masih dikandung badan. Makanya sholatlah selama kita masih hidup. Makanya mau hidup ini sholat atau apa? Disolatkan kan gitu kan. Lu mau sholat atau mau disolati? Mau sholat ah. Doain gue disolati lu gitu kan. Kadang-kadang takut juga kalau teman kita yang gitu kayak gitu kan. Tinggal pilih mau sholat atau disolati. Ya ini. Kira-kira begitu ya. Ya rahimakumullah. Kira-kira pembahasan tentang ruh yang kita bahas pada malam hari ini Isa jam 7 kurang 3 ya. Jam 16.57 ya. Kurang 10 ya. Sekarang jam 18.50 ya. Ada waktu 10 menit lagi, tapi kesimpulannya begini. Ruh itu urusan Allah, ya, dan ruh itu sifatnya lembut. Maka mari kita jaga ruh yang ada dalam jasad kita agar suatu saat ketika kita dicabut oleh Allah ruh dalam tubuh kita, kita dalam keadaan siap. Sehingga dalam konsep Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Al-ayat. Ya. Persiapkan bekal menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa. Takwa itu apa? Ia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu apa? Contohnya misalnya sholat, puasa, ayo kita lakukan. Ya. Puasa kita lakukan. Zakat, perintah Allah. Mudah-mudahan dengan kita mampu, ya, bisa memaksimalkan sebisa kita dalam menjalankan ketakwaan, maka ketika ruh akan dicabut oleh malaikat Israel, kita diberikan kemudahan. Allahumma hawinna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allah, permudahlah ketika aku menjelang sakaratul maut, ya kan? Wahawin wan najatan, selamatkan aku dari neraka dan ringankanlah pada saat aku dihisab. Kira-kira seperti itu. Demikian pembahasan tentang ruh. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya tentang ruh seperti itu. Ruhnya bukan ruh manusia saja, ruh semua makhluk ya, bukan hanya manusia. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak? Atau kita anggap cukup? Ya, tentang masalah ruh. Izin Pak Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya lupa Pak. Pak siapa saya lupa. Nama saya Budi. Pak Budi ya, silakan ya. Pak Budi. Gampang diingat. Baik, tadi terkait dengan surat Al-Isra 85 terkait ruh ya, Pak Yai ya. Nah, ruh itu memang urusan Allah, tapi kalau kita ngelihat, maksudnya urusan gaib ya. Ada metode pengobatan ruqyah. Nah, itu apakah roh itu ada istilahnya itu ada memang perlu diobati atau perlu di istilahnya apa ya, ada yang merasa rohnya ini perlu diruqyah, mau diruqyah supaya benar. Nah, itu seperti apa Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika orang diruqyah, yang diruqyah sebenarnya ruhnya, jiwanya. Makanya ruh itu ada yang mengatakan jiwa, ada yang mengatakan nafas, ya kan?
Ada yang mengatakan arwah, ada yang mengatakan roh. Ya kan? Walaupun identik. Kalau ruh berarti orang yang hidup. Kalau roh katanya itu roh-roh jahat, roh-roh halus. Jadi ketika diruqyah, itu yang diruqyah adalah jiwanya atau rohnya. Ya. Hatinya kan, roh ada dalam hati. Jadi betul, kenapa diruqyah? Karena jiwanya terganggu, dikuasai oleh bisikan-bisikan setan misalnya, ya kan? Maka diruqyah. Ketika kita punya anak, disuruh ngaji nggak mau, disuruh sholat nggak mau, jangan disapa, jangan dipukul Pak. Kalau dipukul berkali-kali makin kebal, ya kita gampang emosi, maka diruqyah. Ya, ada yang mengatakan diruqyah, ada yang mengatakan dibacain doa lah. Intinya sama mendoakan. Kenapa? Ketika anak kita kecanduan handphone, kecanduan laptop, kecanduan game, itu hakikatnya jiwanya dikuasai oleh setan. Maka diruqyah. Ya, ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan setan yang menguasai hatinya. Maka dengan ruqyah itu misalnya dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Mulk, dibacakan ayat kursi, ya. Ya. Itu lama-lama setan yang ada dalam jiwa orang tua kita yang diruqyah atau setan yang menguasai pikiran dan hati anak kita akan pergi. Makanya efeknya ada yang muntah, ada yang pingsan, ada yang kejang-kejang gitu kan. Itu tergantung jin yang menguasai jiwa anak. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, yang diruqyah adalah ruh. Ya. Izin Ustaz. Iya, silakan. Ini mau bertanya tentang mati suri. Nah ini kan pernah ada saya baca atau mungkin ada yang mengalami di masyarakat tentang mati suri. Nah itu kadang-kadang rohnya misalkan dia mengalami sakratul maut dan pindah seperti orang mengalami kematian. Nah untuk dari pandangan Islam itu kaitannya dengan mati suri itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Jadi mati suri itu tadi kita berbicara tentang kematian. Kematian kan terputusnya ruh dari jasad dan tidak akan kembali. Ya. Itu konsep kematian. Qat'ur ruh minal jasadi. Abadan selamanya. Ya. Nah, kalau mati suri dalam pandangan Islam itu belum mati, ya. Kenapa? Karena kalau mati suri nanti akan hidup lagi katanya, ya kan? Walaupun ada beberapa, wallahu alam benar atau enggak, saya pernah mendapat cerita tapi saya belum pernah ketemu langsung dengan orangnya. Katanya teman saya pernah mati suri 3 hari. Ya habis mati suri dia taubat katanya. Ditanya kenapa lu taubat? Waktu mati suri selama ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, itu katanya seperti disiksa sama malaikat. Saya dikejar-kejar sama malaikat seperti saya mau dimasukkan ke api neraka. Lah itu bukan mati hakikatnya, tapi itu cara Allah, ya kan? Kehendak Allah untuk memberikan pelajaran atau memberikan peringatan kepada hambanya, gitu. Jadi mati suri dalam pandangan Islam belum mati, tapi itu kehendak Allah agar mungkin saking sayangnya kepada seorang diberi pelajaran dengan mati suri dia kemudian menjadi lebih baik. Tapi hakikatnya mati suri belum dianggap mati. Ya, baik karena waktu sudah Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang sehingga kita terus masih bisa belajar dan belajar. Akhirnya dari saya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.